Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, siang, malam bagi Bu Rika dan teman-teman yang menonton. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah dirangkum mengenai akustik atau alat-alat yang menerapkan prinsip atau metode akustik kelautan. Di sini pada jurnal yang pertama, kelompok kami merangkum jurnal yang berjudul Monitoring Tidal Currents with a Towed ADCP System, atau jika dibahasakan adalah pemantauan arus pasang surut dengan sistem ADCP yang ditarik. Oke, saya akan menjelaskan dari awal adalah untuk pendahuluannya, konversi energi aliran pasang surut menjadi bentuk energi terbarukan yang semakin disukai karena periodisitas pasang surut yang dapat diprediksi. Nah, di perairan, lokasi yang paling menjanjikan memiliki ukuran yang terbatas dan terletak di dekat pantai. Di sini potensi teoritis bervariasi dari 0,01 hingga 1 gigawatt, dan penyaringan lokasi merupakan langkah pertama menuju keberhasilan pemilihan teknologi dan perangkat yang akan diterapkan. Nah, sebagian besar survei oceanografi untuk pemantauan arus pasang surut, penilaian energi terbarukan itu menggunakan ADCP, atau di mana ADCP ini adalah merupakan alat yang menerapkan prinsip-prinsip atau metode dari akustik lautan. Jadi si ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler ini dipasang di kapal sebagai alatnya. Selanjutnya, untuk permasalahan yang terdapat di penelitian ini adalah ketidakpastian dalam pengukuran, di mana variabilitas dalam kedalaman air dan kecepatan arus di berbagai kedalaman dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, yang selanjutnya itu adalah gangguan akustik. Gangguan akustik dari sumber-sumber luar itu contohnya seperti suara mesin kapal, alat pancing, atau aktivitas manusia lainnya. Selanjutnya, metode yang dipakai di penelitian ini adalah interpolasi spasial dari variasi kecepatan yang diturunkan dari model titik pengamatan waktu kecepatan yang disurvei. Nah, tantangan atau hambatan yang kelompok kami temukan di penelitian ini adalah, yang pertama adalah kedalaman variabel itu sendiri, di mana sistem ADCP ini harus ditarik sehingga harus mampu beroperasi di berbagai kedalaman air yang bervariasi. Selanjutnya adalah ketelitian dan akurasi, di mana memastikan ketelitian dan akurasi data adalah tantangan yang utama. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini bisa dilihat di jurnalnya itu adalah untuk 3 tahap pasang surut tertentu sesuai dengan pertengahan waktu survei. Pengamatan rata-rata vertikal itu pada sampel 0,75, 1,25, dan 1,75 yang diplot pada gambar hasil. Inspeksi visual menunjukkan perbedaan signifikan dalam kecepatan dan arah arus yang tampak bergantung pada koordinat horizontal dan tahap pasang surut. Selanjutnya, inspeksi kualitatif pada gambar juga menunjukkan perlunya interpolasi ruang waktu pada data survei. Sebagai contoh, diamati konvergensi besar dalam bidang kecepatan yang disurvei kurang lebih 300 meter. Nah, untuk hasil selanjutnya itu bisa saya jelaskan itu adalah untuk pertama kali survei dilakukan 2 jam setelah penerapan ADCP. Kecepatan yang tercatat oleh ADCP yang terpasang di bawah sekitar 1 meter dari permukaan mencatat kecepatan setiap mode di lapisan permukaan. Contohnya di sini adalah nilai gambar itu menampilkan kecepatan interpolasi dan keseluruhan perbandingan menunjukkan kesesuaian yang kuat antara ADCP dan model, di mana nilai korelasinya itu C sama dengan 0,81 dan 0,87 untuk komponen kecepatan zonal dan meridional. Sekian untuk jurnal pertama. Yang selanjutnya adalah jurnal kedua. Oke. Untuk jurnal yang kedua, kelompok kami merangkum jurnal internasional yang berjudul Measuring Vertical Velocities with ADCPs in Low Energy Ocean, atau yang jika ditranslatein adalah
mengukur kecepatan vertikal dengan EDCP di lautan atau di perairan yang berenergi rendah. Nah, awalan dari penelitian ini adalah pengetahuan kecepatan vertikal sangat penting untuk mempelajari dinamika skala halus di lapisan permukaan laut, di mana fungsinya ini adalah untuk memahami dampak terhadap mekanisme produksi biologis. Namun kecepatan vertikal ini telah lama diabaikan, hanya dijadikan parameter saja. Selanjutnya, pengukuran kecepatan vertikal atau arus vertikal ini langsung di tempat dengan meteran arus agak terbatas dalam literatur yang telah dimasukkan di penelitian ini. Untuk studi lokal di wilayah dengan perpindahan vertikal yang kuat, kecepatan atau arus vertikal dapat dikarakterisasi dengan cukup baik. Salah satu tujuan utama pelayaran kedua dilakukan pada musim 2019 di Laut Liguera ini adalah untuk mengukur secara langsung komponen vertikal arus di lapisan permukaan laut. Jadi di penelitian ini dilakukan 2 kali pelayaran, di mana dua-duanya ini menggunakan alat EDCP, atau seperti yang tadi di jurnal 1 adalah EDCP yang juga merupakan alat atau instrumen yang menerapkan metode atau prinsip-prinsip dari akustik lautan. Selanjutnya adalah permasalahan yang ditemukan di penelitian ini. Yang pertama adalah keterbatasan resolusi, di mana di daerah lautan berenergi rendah atau perairan berenergi rendah, variasi kecepatan atau arus vertikal dapat sangat halus dan berubah secara cepat. Yang kedua adalah kondisi lingkungan yang dinamis, di mana lautan sendiri akan memiliki dinamika yang kompleks, bahkan di daerah yang berenergi rendah. Variasi suhu, salinitas, dan pola aliran dapat menjadi permasalahan tambahan yang mempengaruhi akurasi pengukuran EDCP. Selanjutnya, kita masuk ke metode. Jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kecepatan arus vertikal langsung. Jadi pengukurannya langsung menggunakan data dari profiler arus Doppler akustik atau EDCP yang berbeda dengan probe CTD-nya. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan yang kelompok kami temukan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah kondisi cuaca yang variatif, dan yang kedua adalah korelasi antara kecepatan vertikal dan faktor lingkungan lainnya. Yang terakhir di sini adalah hasil dari penelitian ini kita dapat lihat dari gambar juga, merupakan grafik kecepatan vertikal. Jadi grafik vertikal ini diukur dari stasiun 1 hingga 6, dan deviasi standar dari kecepatan vertikal ditampilkan sebagai fungsi kedalaman untuk masing-masing fase perolehan. Grafik yang ditampilkan di hasil adalah menunjukkan profil vertikal rata-rata dari kecepatan vertikal yang diukur dengan 4 berkas LADCP dan LV4. Nah, yang terakhir di sini adalah kesimpulan dari hasilnya. Yang pertama adalah sumber kesalahan utama yang berkontribusi terhadap deviasi standar adalah kemiringan ubin dan tekanan yang diturunkan. Dan terakhir adalah variasi spasial temporal untuk setiap profil tidak boleh diabaikan dan juga berkontribusi terhadap deviasi standar yang diamati. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk jurnal yang keempat yang berjudul Multispectral Multibeam Echo Sounder Backscatter sebagai alat untuk peningkatan karakterisasi dasar laut. Penginderaan jauh satelit multispektral yang memperoleh data dari cahaya itu dipantulkan pada spektrum panjang gelombang elektromagnetik yang luas. Itu memungkinkan para ilmuwan mengembangkan rutinitas klasifikasi untuk secara objektif memetakan pola tutupan dan fitur lahan, yaitu seperti tipe lahan bertipe vegetasi maupun geologi permukaan atau struktur pembuatan manusia dan lain-lain. Terbatasnya penetrasi
radiasi elektromagnetik melalui air laut membuat penginderaan jauh dari satelit dan udara tidak praktis untuk memetakan dasar laut di semua perairan kecuali perairan yang paling dangkal. Multi Beam Echo Sounder atau MBES telah maju ke tingkat di mana kita sekarang dapat mencapai pemetaan dasar laut beresolusi tinggi dengan resolusi spasial serupa seperti yang dapat dilihat pada penerapan satelit dan penginderaan jauh optik udara untuk memetakan daratan. Oleh karena itu, sonar multibeam telah menjadi alat yang berharga untuk pemetaan dasar laut. Dan selain penggunaannya dalam skala luas dalam perolehan data batimetri untuk pembuatan peta hidrografi, sonar ini sekarang secara umum digunakan untuk aplikasi pemetaan habitat geologi dan bentik. Untuk permasalahan yang kami temukan pada jurnal yang keempat ini, bagaimana tingkat akurasi dan resolusi data backscatter yang dihasilkan oleh MBES dalam menafsirkan variasi dan sifat dasar laut, dan tantangan utama dalam menginterpretasikan data backscatter dalam konteks multispektral untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik dasar laut. Untuk selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian kali ini menerapkan metode klasifikasi penginderaan jauh satelit untuk secara objektif mensegmentasi data sonar multibeam dalam perangkat lunak JIS menggunakan kombinasi hamburan balik monokromatik dan atribut medan. Multispectral Multibeam Echo Sounder atau yang disebut MBES backscatter digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan karakteristik dasar laut melalui pemetaan resolusi tinggi dari MBES, informasi multispektral, korelasi dengan karakteristik geologis, identifikasi fitur bawah laut, monitoring perubahan lingkungan maupun keterhubungan dengan batimetri dan juga penelitian sumber daya alam dan juga menggunakan dalam perencanaan dan pengelolaan. Untuk tantangannya sendiri, integrasi dengan teknologi lain, integrasi data backscatter dengan teknologi atau data lain seperti pemetaan batimetri atau citra lainnya memerlukan kompatibilitas format data, perangkat lunak yang tepat, dan pemahaman yang mendalam. Untuk tantangan yang kedua, terdapat gangguan dan noise. Gangguan akustik dari sumber eksternal atau faktor lingkungan dapat mempengaruhi kualitas data backscatter. Untuk hasil dari jurnal yang keempat ini, sampel sedimen yang diambil dari lokasi survei menunjukkan bahwa lumpur merupakan jenis sedimen yang dominan di permukaan dasar laut pada sebagian besar wilayah survei pada gambar. Di sini disajikan ringkasan sampel pengambilan sedimen. Pemeriksaan sampel sedimen pada saat pengumpulan menunjukkan bahwa permukaan sedimen dalam setiap sampel yang diambil teroksigenasi dengan baik, namun berubah menjadi anoksik dalam beberapa milimeter dari antarmuka sedimen air laut. Sampel inti sedimen yang dikumpulkan di lokasi yang ditargetkan baik di dalam maupun di luar fitur hamburan balik yang lebih tinggi yang terlihat pada mosaik 100 dan 200 KHZ mengungkapkan perbedaan dalam kedalaman penetrasi inti. Sampel yang dikumpulkan dalam fitur intensitas hamburan balik yang tinggi memiliki penetrasi inti yang lebih rendah ke dalam
substrat, misalnya pada stasiun MC3 dan MC6. Analisis ukuran butir menunjukkan bahwa substrat yang dikumpulkan oleh alat Corer sebagian besar terdiri dari lumpur. Perbandingan 3 mosaik multispektral sepanjang transek dari mulut cekungan Bedford ke perairan dalam di tengah cekungan untuk masing-masing dua survei menunjukkan di mana intensitas hamburan balik bervariasi antara ketiga frekuensi operasi. Polanya serupa pada kumpulan data pada tahun 2016 dan 2017. Meskipun nilai hamburan balik solat antara survei sedikit berbeda karena sifat sistem MBS yang tidak dikalibrasi, intensitas hamburan balik di mulut cekungan Bedford pada 3 frekuensi operasi yang dikonfirmasi oleh citra bawaan air sebagai batuan dasar, batu bulat dan kerikil juga memiliki intensitas yang sama tinggi. Intensitas hamburan balik antara 3 frekuensi operasi berbeda di perairan yang lebih dalam, di mana perbedaannya terlihat di ketiga mosaik, meskipun data citra menunjukkan sedikit perbedaan dalam karakteristik sedimen permukaan di lokasi tersebut. Bisa dilihat pada gambar berikut kumpulan data pada tahun 2017, perbandingan perbedaan intensitas hamburan balik dalam lokasi survei antara mosaik multispektral. Intensitas hamburan balik dari ketiga mosaik multispektral dibandingkan sepanjang transek yang ditunjukkan pada mosaik pada frekuensi 100 kHz. Intensitas hamburan balik serupa di wilayah substrat keras di muara sungai yang sempit, dan perbedaannya terlihat di perairan yang lebih dalam yang berasosiasi dengan endapan hasil pengerungan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baril Jimli Alarifanza dengan NIM 26050 120 140 122. Di sini saya akan menerangkan terkait tugas dari mata kuliah akustik kelautan. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal kami yang ketiga yang sudah kami rangkum, yang berjudul Seabed Detection Using Application of Image Side Scan Sonar Instrument Acoustic Signal, atau yang diterjemahkan yakni deteksi dasar laut menggunakan aplikasi image side pindai instrumen sonar, yakni sinyal akustik. Untuk pendahuluannya, dasar laut merupakan bagian bumi yang wilayahnya belum tereksplorasi secara keseluruhan, baik luas kedalaman maupun potensinya. Potensi dasar laut dapat dieksplorasi melalui beberapa kegiatan seperti penelitian, deteksi, penyisiran, dan penentuan objek yang berada di dasar laut. Sinyal akustik mempunyai fungsi untuk seismik laut, perikanan laut, menentukan kelimpahan ikan yang di perikanan laut. Salah satu metode yang efektif dan efisien yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi kelautan adalah dengan menggunakan metode hidroakustik. Metode hidroakustik sendiri sering digunakan untuk menyelidiki kolom dan dasar perairan secara efisien dan akurat. Hidroakustik sendiri memanfaatkan gelombang suara yang mampu merambat ke dasar laut dan beberapa lapisan di bawahnya, yang kemudian dipantulkan kembali dan diterima sebagai gema dari deteksi target. Sonar pemindahan sampling adalah instrumen yang terdiri dari transducer
berkas tunggal di kedua sisi. Pemindaian samping sonar merupakan pengembangan sonar yang mampu menampilkan gambar dua dimensi permukaan dasar laut dengan kondisi permukaan dasar laut dan target secara bersamaan. Pemindaian samping sonar frekuensi tinggi secara rutin digunakan dalam pemetaan dasar laut kualitatif dengan tujuan utama menentukan lokasi fitur dan objek di dasar laut. Untuk permasalahan yang kami temukan di jurnal ini, yakni terdapat ketidakjelasan citra yang dihasilkan oleh set scan sonar tidak selalu jelas atau terperinci. Faktor-faktor seperti kepadatan material dasar laut, keadaan alam bawah laut yang berbeda-beda, dan kondisi lingkungan bisa mempengaruhi kualitas citra, membuat interpretasi menjadi sulit. Untuk yang permasalahan kedua, yakni penyimpangan dalam pemetaan. Terkadang objek dan fitur yang ada di dasar laut dapat menimbulkan bayangan atau pantulan yang membingungkan dalam citra sonar tersebut, dapat menghasilkan kesalahan dalam pemetaan atau identifikasi objek sebenarnya. Untuk metodenya sendiri, pada jurnal ini menggunakan metode hidroakustik, dan untuk metode perhitungannya menggunakan koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Untuk tantangan dan hambatannya sendiri, di sini terdapat pada resolusinya. Meskipun teknologi dari sat scan sonar terdapat peningkatan secara signifikan, resolusi citra yang dihasilkan masih terbatas. Hal ini dapat menghasilkan gambaran dasar laut yang kabur atau tidak jelas. Dan untuk hambatan yang kedua, yakni pada kedalaman dan kondisi lautnya. Kemampuan side scan sonar untuk mendeteksi dasar laut itu terbatas oleh kedalaman dan kondisi lingkungan laut. Untuk rumusannya sendiri, deteksi dasar laut menggunakan aplikasi ImageSight dari instrumen sonar memerlukan langkah-langkah berikut, yakni seperti mengumpulkan data sonar, pemrosesan sinyal, teknik ImageSight scan sonar yang digunakan untuk memperoleh gambaran lateral, proses interpretasi, pemetaan dan analisis lanjutan, serta verifikasi lapangan. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat pada gambar, dalam gambar skema perhitungan koreksi layback. Jarak mendatar antena ke ikan penarikan dapat dihitung dengan menjumlah jarak mendatar dari butiran ke ikan penarik dengan jarak antena ke buritan kapal, di mana A sama dengan jarak mendatar dan buritan kapal ke ikan penarik, B sama dengan kedalaman ikan penarik dari permukaan laut, C sama dengan panjang kabel penarik, D sama dengan ikan penarik dari dasar laut, dan E sama dengan jarak mendatar antena GPS ke buritan kapal. Time varying gam correction atau disingkat menjadi TVG dilakukan pada pengolahan data side scan sonar, karena sistem sonar akan menghasilkan area cakupan pancaran yang memiliki corak lebih gelap atau lebih terang tergantung pada jenis tekstur dasar laut, sehingga diperoleh persamaan akar 2 dikurangi 2, laybacknya sama dengan A ditambah E.
Secara prinsip, untuk menghitung impedansi akustik dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan keadaan suatu medium terhadap gelombang dari gelombang suara kemudian dipantulkan kembali. Impedansi akustik Z dan koefisien refleksi R digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai pantulan suatu benda. Pada perangkat sonar dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hamburan balik suatu material di dasar laut dan memperkirakan fitur sedimen yang disebutkan di atas. Hal ini umumnya disebut sebagai impedansi akustik. Dan dalam rezim linear, hal ini tidak bergantung pada amplitudo fluktuasi tekanan. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Febrian dari Oceanografi 20 dengan akhiran NIM 0132 dari kelas akustik Kelautan B. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan terkait jurnal, yaitu analisis ketergantungan kekuatan backscatter dasar laut pada survei azimut menggunakan data multibeam echo sounder. Nah, pada makalah ini disajikan observasi efek survei azimut terhadap kekuatan hamburan balik, yang mana berdasarkan survei area sekitar Brice atau daerah Prancis itu dengan tipe sedimen berbeda menggunakan jenis multibeam echo sounder, yaitu Kongsberg IM 2040 yang dioperasikan pada frekuensi 300 kHz. Nah, hamburan balik sendiri itu mengacu pada fenomena fisik yang menyebabkan gelombang datang kembali ke sumbernya. Daya pemantul adalah istilah yang kualitatif, menggambarkan kemampuan suatu material untuk mencerminkan gelombang datang. Mudah digunakan dalam diskusi. Akhirnya kekuatan hamburan balik ini adalah kuantitas dalam dB yang dinormalisasi yang menggambarkan rasio hamburan balik terhadap intensitas kejadian. Nah, lalu permasalahan apa saja sih yang ada di jurnal kali ini? Yaitu yang pertama ada bagaimana sih hubungan antara kekuatan backscatter dasar laut dengan variasi azimut dalam survei menggunakan MBS atau multibeam echo sounder. Lalu bagaimana pola atau tren kekuatan backscatter terkait dengan perubahan sudut azimut yang digunakan dalam survei tersebut. Nah, di dalam jurnal ini menggunakan metodologi datagram yang mencakup data yang dikumpulkan serta informasi tentang pengaturan sistem dan status survei. Nah, kekuatan hamburan baliknya ini dicatat dalam dua bentuk berbeda dalam berbagai diagram. Yang pertama itu disebut intensitas sinar, yang mana itu untuk setiap sinar dan setiap ping diberikan satu nilai hamburan balik. Nah, ini adalah hasil penerapan rata-rata yang bergerak terlebih dahulu selama rangkaian waktu sampel amplitudo dan kemudian memilih tingkat rata-rata maksimum. Lalu tantangan atau hambatan dalam jurnal atau makalah ini adalah yang pertama variabilitas dan kompleksitas data, yang mana seperti umumnya multibeam echo sounder sendiri yang memiliki banyak data yang bervariasi, yang mana data backscatter yang dihasilkan oleh multibeam ini cenderung kompleks. Lalu yang kedua, tantangan dan hambatannya adalah interpretasi yang rumit, yang mana dengan data yang kompleks tadi, interpretasi data backscatter sendiri memerlukan pemahaman yang cukup tinggi. Lalu dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terlepas dari sedimen dasar laut untuk wilayah homogen tanpa formasi dasar laut, pengaruh azimut survei terhadap tingkat hambatan itu sangat kecil. Lalu yang kedua, untuk daerah dengan riak pasir berskala kecil menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada azimut survei pada rentang sudut lebih dari 20 hingga 40 derajat. Lalu yang terakhir, untuk daerah yang tidak homogen itu tidak ada kesimpulan jelas yang dapat ditarik karena dari daerahnya sendiri itu tidak homogen, jadi tidak ada backscatter. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.